Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyala daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan peringatan yang sangat penting dan mendalam. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Perkataan ini bukan ditujukan kepada orang di luar gereja, melainkan kepada kita umat beriman yang datang ke gereja, yang menyebut nama Tuhan, yang mungkin aktif dalam pelayanan. Yesus sedang berbicara kepada mereka yang mengenalnya secara lisan, tetapi mungkin tidak hidup sesuai dengan kehendaknya secara nyata. Saudara-saudari, Santo Yakobus mengingatkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bukan hanya tentang pengakuan lisan atau simbol-simbol rohani, salib di dinding, rosario di spion, atau Alkitab di rak buku. Iman sejati adalah pertobatan harian, sebuah pertobatan yang terus-menerus, yang diwujudkan dalam perbuatan kasih, kesabaran, dan pengampunan. Saudara-saudari, apakah kita pernah merasa puas secara rohani hanya karena kita berada di pihak yang benar? Hanya karena kita taat secara eksternal? Yesus ingin lebih dari itu. Dia menginginkan hati yang mengasihi dan hidup yang mencerminkan kasih itu. Yesus selalu mengajarkan tentang dua orang yang membangun rumah, satu di atas batu dan satu di atas pasir. Batu karang itu adalah Kristus sendiri. Hidup yang dibangun di atas Kristus adalah hidup yang memiliki fondasi yang kuat. Ketika badai datang, badai penderitaan, krisis keluarga, godaan, kegagalan, rumah itu tetap teguh berdiri. Sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir mungkin terlihat kuat dari luar, tapi akan roboh saat badai datang. Ini adalah gambaran dari hidup yang penuh penampilan, tapi rapuh secara spiritual. Kehidupan semacam ini mudah goyah karena tidak ada relasi yang mendalam dengan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita bertanya pada hari ini kepada diri kita sendiri. Di manakah kita sedang membangun di atas pasir? Apakah doa kita dangkal? Apakah kita terlalu mencintai kenyamanan dan materi? Apakah kita masih menyimpan dendam atau keras hati terhadap orang-orang terdekat kita? Dalam dunia yang sangat mementingkan tampilan luar, media sosial, status, citra diri, Yesus mengajak kita untuk melihat ke dalam. Apakah iman kita sungguh mengakar atau hanya di permukaan? Gereja tidak mengundang kita untuk menjadi sempurna seketika, tetapi untuk bertumbuh setiap hari. Itulah makna Ekaristi yang kita rayakan. Yesus memberikan dirinya agar kita diperbarui dalam kasih-Nya,
dan dikuatkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Hari ini marilah kita mohon rahmat untuk hidup bukan hanya sebagai pendengar sabda, tetapi juga sebagai pelaku sabda. Bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itulah ukuran iman sejati. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.